Okay, because this is our very first meeting, allow me to introduce myself karena hari ini hari pertama ya, teman-teman. Mohon izin untuk saya memperkenalkan diri dulu. Here I am. My name is Prisky Abimanyu Isnain. You may call me Prisky, or usually my friends call me Mr. P. Jadi teman-teman silahkan panggil saya Prisky ataupun Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi tidak saya sarankan teman-teman mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P. Karena nanti yang keluar pasti bukan foto saya ya teman-teman. And then I've been teaching English for around 10 years or so. Dan saya juga masih belajar ya. Jadi di sini kita tidak ada tutor, tidak ada guru, tidak ada murid. Kita di sini belajar bareng, kita sharing bareng teman-teman ya. Karena saya juga masih belajar. And then I'm from Pare. Maybe if you're familiar with Pare, it's a small town in East Java, especially in Kediri, teman-teman. Yeah, I think that's all about me. Nothing interesting, right? Now let's go on to what we are going to have for the following month. Jadi selain saya ingin memperkenalkan diri saya tadi, saya juga ingin memperkenalkan teman-teman kepada apa yang akan kita pelajari untuk satu periode mendatang ini, ya. Jadi kita akan belajar tentang TOEFL, teman-teman ya. Jadi TOEFL itu apa sih? What is TOEFL? Nah, jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi kepanjangan dari TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena memang di Indonesia yang kita tahu ya, bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa asing. Jadi ada bahasa ibu atau mother tongue, ya, bahasa pertama kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang dari Lampung, ada yang dari Padang, ada yang dari juga mungkin Kalimantan, Borneo, dan lain-lain. Nah, tapi tetap kita bisa memahami satu sama lain, itu kita menggunakan bahasa kedua kita atau second language, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa pertama dan juga bahasa Indonesia, itu adalah bahasa asing. Mungkin teman-teman ada yang pernah mondok, ya, belajar bahasa Arab. Kemudian teman-teman yang mungkin suka anime, mungkin teman-teman belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Jepang dan seterusnya. Nah, itu bahasa asing, teman-teman. Nah, bahasa Inggris ini salah satu bahasa asing di Indonesia dan salah satu tesnya atau ujiannya itu adalah TOEFL ini. Nah, TOEFL sendiri itu yang bikin bukan orang Indonesia ya, teman-teman. TOEFL ini adalah produk dari Amerika Serikat. Nama lembaga atau institusinya adalah ETS atau Educational Testing Service yang sudah berdiri sejak 1964 hingga sekarang. Nah, untuk jenis TOEFL sendiri sebenarnya ada banyak, teman-teman. Oke, dan TOEFL itu masih mengalami transformasi sampai sekarang, gitu ya. Nah, yang umum kita pakai di Indonesia itu ada dua untuk tahun 2025 ini ya, teman-teman, yaitu ITP dan juga IBT. Nah, TOEFL ITP atau Institutional Testing Program itu skor range-nya atau rentang nilainya itu mulai dari 310. Jadi sebenarnya kalau teman-teman katakanlah tidak hadir tes tapi sudah terlanjur daftar, sebenarnya teman-teman sudah dapat skor yaitu 310. Nah, tapi 310 itu nggak dapat sertifikat ya, teman-teman. TOEFL ITP itu hanya memberikan sertifikat ketika nilai teman-teman itu di atas 460 kalau saya nggak salah. Seperti itu. Dan maksimalnya nilainya adalah 677. Di TOEFL ITP ini yang diujikan itu hanya sebatas comprehension atau pemahaman. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami sesuatu dalam bahasa Inggris. Entah itu yang ditulis atau yang diucapkan. Jadi hanya sebatas memahami saja teman-teman atau menangkap gitu ya, bukan menggunakan. Jadi teman-teman tidak diminta menggunakan bahasa Inggrisnya. Entah itu ngomong bahasa Inggris ataupun nulis bahasa Inggris. Nah, karena ngomong dan nulis bahasa Inggris itu, teman-teman akan dapatkan di IBT atau Internet Based Test, mirip dengan IELTS, teman-teman. Ya, hanya beda apa nama pembuatnya saja, seperti itu. Untuk TOEFL ini yang bikin adalah ITS tadi. Nah, untuk rentang nilai untuk IBT ini mulai dari 0 sampai 120, ya, teman-teman. Cuman yang saya dengar tahun ini atau tahun depan, IBT ini akan mengalami transformasi lagi, terutama di bagian penilaiannya. Jadi mulai dari 0 sampai 6 nanti, teman-teman. Gitu ya. Jadi dari 0 sampai 6 saja atau 1 sampai 6 saya lupa. Nah, untuk TOEFL IBT sendiri yang diujikan yang seperti saya sampaikan tadi ya, itu full atau holistik, teman-teman ya, yaitu skill dan juga mastery. Jadi keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris, entah itu dalam tulisan dan juga lisan. Dan juga mastery. Mastery itu penguasaan teman-teman dalam penggunaan atau pemilihan kosakata
dan juga menerapkan kosakata-kosakata tersebut dalam kalimat ataupun paragraf ya, teman-teman. Intinya untuk menyampaikan ide atau gagasan seperti itu. Itu namanya grammar ya, teman-teman. Dan juga nanti tentunya ada pronunciation-nya. Jadi teman-teman ketika ngomong pasti dalam bahasa Inggris ya, pasti ada pelafalan apakah akurat atau tidak seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari nanti itu adalah yang TOEFL ITP ya, teman-teman yang warnanya merah ini. Nah, TOEFL ITP ini karena dia hanya mengujikan sebatas pemahaman atau comprehension, yaitu listening, structure, sama reading ya, teman-teman. Otomatis ada strategi cepat mengerjakan atau ada tips dan triknya lah, banyak yang bilang seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang diujikan nanti ada tiga section. Yang pertama, teman-teman akan dihadapkan dulu dengan listening. Jadi teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu nanti akan ada audio ya dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman diberikan pertanyaan yang mempertanyakan informasi dari percakapan yang sudah teman-teman dengarkan. Dan di listening ini nanti 50 pertanyaan akan dibagi menjadi tiga bagian. Dan nanti kita akan pelajari listening itu setelah structure. Ya, teman-teman. Nah, setelah listening selesai, ketika teman-teman tes, nanti teman-teman akan lanjut di bagian structure. Di structure itu teman-teman dikasih waktu 25 menit, ya, maksimal, untuk teman-teman menyelesaikan 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan itu terbagi menjadi dua bagian, nomor 1 sampai 15. Namanya sentence completion ya. Teman-teman diminta melengkapi bagian kalimat yang hilang. Dan juga nomor 16 sampai 40, teman-teman diminta untuk mencari kesalahan struktur di dalam kalimat utuh seperti itu. Dan structure ini nanti kita pelajari di awal-awal ya, teman-teman, di hari pertama sampai hari ke-10. Kemudian setelah structure selesai, ketika teman-teman tes nanti akan berhadapan di section terakhir yaitu reading, comprehension. Nah, di reading ini teman-teman diberikan 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Seperti itu. Nah, tentunya semuanya ada trik dan tipsnya masing-masing ya, teman-teman. Nah, untuk track kita nanti, jadi untuk jalur belajarnya nanti ya, hari pertama sampai hari ke-10, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan fokus dulu dengan bagian strukturnya. Ya, dan ini sudah saya urutkan, teman-teman. Sebenarnya struktur ini yang saya pakai ketika saya tes itu hanya satu langkah, tapi karena dari lembaga saya diberikan 10 bab untuk menyampaikan, jadi sudah saya apa ya, sudah saya jabarkan atau saya rincikan menjadi 10 eh, bab seperti itu. Dan 10 bab ini sudah saya urutkan dari yang paling mudah tapi paling penting ya, teman-teman. Semakin ke bawah nanti semakin sulit, walaupun ada juga bab yang kadang tidak terpakai, kadang tidak digunakan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah structure selesai, nanti kita akan lanjut ke bagian listening. Nah, di listening ini kita akan fokus ke latihan ya, teman-teman. Karena listening ini pure eh, vocab dan juga rekognisi. Rekognisi itu kemampuan teman-teman menangkap yang teman-teman dengarkan. Dan itu perlu dilatih dari latihan. Makanya saya lebih fokus ke latihan nanti daripada teori. Seperti itu. Nah, jadi di hari 11 kita akan fokus ke listening part A ya atau short dialogue. Kemudian hari ke-12 part B. Nah, sebenarnya hari ke-13 itu part C, teman-teman. Cuman karena part B ini sedikit sekali ya, hanya ada 8 soal, maka nanti hari ke-12 dan hari ke-13 akan kita rangkap jadi satu pertemuan. Gitu ya, teman-teman. Nah, setelah listening selesai, kita nanti akan lanjut ke bagian reading. Nah, reading ini sebenarnya tipsnya sederhana. Teman-teman hanya perlu mengenali jenis soal yang ditanyakan atau yang sedang teman-teman kerjakan ya. Dan jenis soal itu ada sekitar 6 sampai 9 jenis soal. Nah, eh, saya menemukan cara yang lebih mudah lagi. Dari 6 itu, 6 pertemuan ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 pertemuan. Jadi nanti teman-teman akan selesai lebih cepat ya untuk bersiap-siap menghadapi ujian dari lembaga. Jadi teman-teman nanti akan dikasih ujian sebagai simulasi tes. Nah, otomatis nanti teman-teman ada jeda waktu atau menunggu sampai tesnya akan diumumkan oleh lembaga seperti itu. Nah, kemudian rules sebenarnya bukan rules ya, teman-teman, lebih ke mekanisme atau di kelas kita bagaimana. Nah, itu nanti ada tiga. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Nah, untuk absensi atau daftar kehadiran ini akan saya lakukan hanya di hari pertama saja. Jadi hari ini saja ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan saya kirimi Google Form di grup, mohon diisi, teman-teman ya.
Nanti hari kedua dan seterusnya saya akan mengecek kehadiran teman-teman sendiri lewat aplikasi Zoom maksud saya ya teman-teman. Jadi di aplikasi Zoom lewat fitur partisipan itu kita bisa memantau siapa saja yang hadir. Dan teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya untuk daftar hadir ini atau attendance ini bukan keharusan dari lembaga. Nah, tapi ini antusiasme saya sendiri untuk mengecek semangat belajar teman-teman. Dan tentunya ketika teman-teman nanti saya lihat kok semangat alias selalu hadir setiap hari entah di sesi sore saja atau di sesi malam saja atau bahkan di keduanya. Tentunya nanti di akhir saya akan belikan reward atau hadiah lah buat teman-teman ya, yaitu pembahasan tes dari lembaga dan itu free seperti itu. Tapi sekali lagi itu hanya untuk buat teman-teman yang selalu hadir. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada kalau teman-teman ada pertanyaan, itu teman-teman tidak perlu menunggu saya berhenti berbicara. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ya, teman-teman. Nanti saya akan izinkan teman-teman untuk unmute untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman. Dan jika pertanyaan teman-teman itu masih seputar topik yang kita pelajari hari tersebut, pasti akan saya langsung jawab, teman-teman. Nah, tapi seandainya pertanyaan teman-teman itu melenceng atau jauh dari topik itu, out of topic lah gitu ya, teman-teman. Nanti akan saya sampaikan bahwa itu akan kita bahas di bab sekian. Nah, karena saya yakin ada beberapa dari teman-teman yang pastinya sudah ada basic bahasa Inggris ataupun TOEFL, atau mungkin pernah belajar TOEFL, gitu ya. Nah, dan ada juga dari teman-teman yang benar-benar dari nol, benar-benar mulai dari nol gitu ya. Jadi kita menghormati teman-teman yang beneran belajar dari nol supaya belajarnya total dan fokus. Jadi kita fokus setiap bab eh, sesuai bab, maksud saya seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri yaitu vocabulary. Jadi di TOEFL ini untuk bisa mempraktekkan strategi ya, tips dan triknya, teman-teman harus memiliki penguasaan vocabulary atau kosakata. Semakin banyak vocabnya teman-teman, itu akan semakin mudah untuk mempraktekkan eh, trik yang kita akan pelajari di program singkat TOEFL ini. Ya, teman-teman. Dan cara belajar vocab itu bukan hafalan, teman-teman ya, tapi teman-teman nanti ketika sambil latihan menemukan vocab baru mohon ditulis, oke? Entah itu artinya ataupun kelas katanya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi apakah catatan vocab teman-teman apakah sudah on point atau sudah sesuai atau tidak, boleh setiap weekend teman-teman kirimkan. Tapi setelah di ini ya, teman-teman setelah dipindahkan ke Microsoft Word. Intinya yang ketik. Karena kalau yang tulisan tangan kadang saya nggak bisa baca. Saya aja tulisan saya sendiri kadang sulit membaca teman-teman. Apalagi sulit apa namanya tulisan orang lain. Jadi mohon dipindah dulu kalau teman-teman ingin konsultasi. Gitu ya. Yang pasti kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Karena ini nanti yang akan membantu teman-teman. Entah itu di structure, listening, ataupun di reading. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga memberikan fasilitas monitoring belajar. Jadi selain teman-teman belajar di sesi live seperti ini, Zoom seperti ini, teman-teman juga akan saya fasilitasi latihan di luar kelas ya, yang bisa teman-teman kerjakan ketika teman-teman ada waktu luang. Dan ketika nanti teman-teman ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk japri nomor saya ya. Nomor saya yang ada di layar ini, atau saya yang biasanya mengirimkan rekaman, maksud saya mengirimkan link untuk teman-teman masuk Zoom setiap jam 3 ataupun jam 7 malam. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah pengenalan singkat mengenai apa yang akan kita pelajari untuk periode ke depan ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya saya ingin kenalan dengan materi pertama kita di structure, yaitu tentang sentence atau kalimat. Nah, tapi sebelumnya nih, saya pengen, kalau teman-teman ada pertanyaan, siapa tahu ya, boleh di-unmute. Silakan teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Sepertinya masih aman ya, teman-teman. So far, so good. Sebentar, sepertinya... Oke, belum ada ya. Alright then, so let's continue. Kita lanjut teman-teman, tapi mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi. Oke, jadi kita akan membahas tentang sentence atau kalimat ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa kita harus belajar sentence ini.
Nah, jadi kita harus belajar atau mengenal ya tentang sentence atau kalimat ini karena teman-teman nanti di bagian structure, teman-teman akan diminta melengkapi bagian kalimat yang hilang. Nah, untuk mengetahui bagian kalimat yang hilang, artinya teman-teman juga harus tahu apa aja yang harus ada di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sama saja, teman-teman. Harus mempunyai dua komponen ini, ya, yaitu yang pertama subjek, yang kedua adalah predikat. Jadi subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu apa? Pengertian dari subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat jadi topik pembicaraan atau jadi topik bahasan. Ya, bukan pelaku, teman-teman. Tidak selalu pelaku ya. Di kalimat pasif itu subjeknya justru dia korban, bukan pelaku. Jadi subjek itu adalah bukan pelaku ya, tapi sekali lagi apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik atau inti dari bahasan. Seperti itu. Sedangkan predikat itu ada apa dengan si subjek? Karena ketika kita ngomong sama seseorang ya, teman-teman, misalkan kita di jalan nih, ketemu sama seseorang, tiba-tiba kita bilang saya. Nah, pasti orangnya bingung, teman-teman. Ada apa dengan Anda? Nah, ada apa dengan si subjek itu disebut dengan predikat atau predicate dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat itu wajib memiliki dua komponen ini, teman-teman. Kalau misalnya objek dan juga keterangan itu tidak wajib ada. Objek itu tergantung predikatnya, apakah butuh objek atau tidak. Keterangan itu tergantung kebutuhan ya, pengen ngasih keterangan atau tidak seperti itu. Tapi subjek dan predikat dalam kalimat baku itu wajib ada seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenali di dalam soal structure TOEFL apakah itu subjek atau bukan? Nah, cara mengenalinya adalah melalui kelas kata, teman-teman. Ya, subjek itu dibuat dari salah satu dari 8 kelas kata dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan kelas kata ini ya, teman-teman. Jadi semua kata dalam bahasa Inggris atau vocab dalam bahasa Inggris itu dikelompokkan menjadi 8 supaya teman-teman mudah untuk mempelajari atau menggunakannya. Ya. Nah, untuk subjek sendiri itu didapatnya atau dibuatnya itu dari kelas kata yang namanya noun. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kata benda. Nah, sederhananya, kata benda ini adalah semua yang diciptakan Tuhan. Semua yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman. Bahkan kita sendiri itu juga kata benda, teman-teman. Ya, misalkan teman-teman melihat ke depan, teman-teman melihat ada laptop ataupun komputer ataupun handphone. Nah, itu adalah kata benda, teman-teman. Melihat ke kanan misalnya, kita melihat ada mouse misalnya, atau ada meja, ada tembok atau dinding, dan seterusnya. Itu adalah kata benda. Sekali lagi ya, semua yang diciptakan Tuhan atau semua yang ada di sekitar kita itu adalah kata benda. Nah, beberapa contoh kata benda, misalnya ada bird, artinya burung, water, artinya air, buildings. Nah, biasanya kata benda itu ketambahan S di belakangnya, teman-teman, atau kalau nggak gitu IS. Menandakan bahwa kata benda itu jamak atau banyak. Jadi kalau building itu bangunan, buildings itu bangunan-bangunan. Ada juga river, artinya sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer, classroom, ruangan kelas, students, murid atau mahasiswa misalnya ya, teachers atau lecturers, guru atau dosen atau pengajar, dan lain-lain. Teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman masing-masing, ya, menciptakan kata benda yang ada di sekitar teman-teman. Nah, selain kata benda, subjek ini juga bisa diciptakan dari salah satu kelas kata lagi, teman-teman. Jadi ada dua kelas kata dalam bahasa Inggris ya, yang bisa jadi subjek. Dari 8 kelas kata itu ada dua. Selain kata benda, ada juga yang namanya kata ganti atau kalau di buku kita nyebutnya pronoun. Pronoun ya, atau kata ganti. Nah, beberapa contoh kata ganti itu ada dia. Nah, caranya kita bilang dia itu dalam bahasa Inggris ada 3, teman-teman ya. Yang pertama ada he, itu artinya dia laki-laki. Misalnya kita punya teman namanya Putra. Nah, Putra itu pasti cowok ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau bilang Putra memiliki 2 anak. Nah, dia adalah teman baik saya. Nah, dia di sini kan kembalinya ke putra, teman-teman. Nah, kita gantikan pakainya he. Nah, selain itu ada juga she. Itu buat cewek, ya. Ataupun kalau it, itu dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Misalnya kita lihat kucing jalan ke arah kita. Dari depan kan kucing nggak pakai lipstick, teman-teman. Nggak pakai rok juga. Suaranya pun juga sama, ya. Meong gitu, nggak ada. Meong atau meong gitu, nggak ada. Semuanya sama, pasti meong gitu ya teman-teman, cewek cowok. Nah kalau kita nggak yakin cewek cowoknya, kita bisa pakai it untuk merujuk kata dia itu.
Atau misalnya benda yang memang tidak punya cewek cowok, misalnya ballpoint, lampu. Nah, itu kita pakainya it. Kemudian kalau misalnya bendanya itu banyak ya, teman-teman, misalnya kucing itu ada 5 ekor, jalan ke arah kita semua, kita mau bilang kucing-kucing itu, nah kita bisa gantikan menggunakan kata they, mereka. Jadi mereka atau they ini bukan hanya untuk manusia ya, karena banyak yang beranggapan kalau they itu hanya dipakai untuk manusia saja. Padahal they juga bisa dipakai untuk selain manusia, selama bendanya itu bisa dihitung dan jumlahnya banyak. Ya, contohnya rumah-rumah, orang-orang, kemudian apalagi teman-teman, misalnya kendaraan-kendaraan. Nah, itu bisa digantikan menggunakan they seperti itu. Nah, kemudian juga bisa jadi those ya. Jadi they dan those mirip, teman-teman. Artinya bisa diartikan mereka juga, ones juga bisa diartikan mereka juga, others itu yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman bukan ada other dikasih tambah s di akhirannya, nah, itu menandakan bahwa dia adalah kata ganti. Dan sekali lagi, salah satu fungsi kata ganti adalah sebagai subjek. Di sebelumnya predikat. Gitu ya. Jadi itu cara mengenali subjek, teman-teman. Entah itu dari kata benda atau dari kata ganti. Nah, selain subjek, kalimat juga harus punya predikat. Nah, ini keunikan dalam bahasa Inggris ya. Atau perbedaan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, teman-teman. Predikat dalam bahasa Inggris itu harus dibuat dari satu kelas kata ini, yaitu kata kerja. Oke. Nah, atau verb istilahnya, teman-teman. Nah, kata kerja sendiri itu maksudnya adalah atau sederhananya adalah apapun yang dikerjakan oleh benda. Semua benda itu entah itu benda hidup, benda mati pasti melakukan sesuatu, teman-teman. Atau apapun yang terjadi kepada suatu kata benda. Nah, itu namanya kata kerja. Misalnya berlari. Contoh nih angin, angin kan kata benda ya, teman-teman, dia benda mati. Nah, angin itu melakukan sesuatu yaitu berhembus atau blow. Ya, nah makanya blow itu adalah kata kerja, berhembus. Contohnya lagi bernafas, bergerak, retak, pecah, kemudian jatuh, bangun, dan lain-lain. Itu semuanya adalah kata kerja. Atau beberapa contoh kata kerja yang sering keluar di soal structure TOEFL, misalnya ada kata occur, teman-teman. Occur ini punya dua arti ya. Bisa artinya exist, artinya ada. Occur juga bisa diartikan terjadi. Sama kayak happen atau take place ya. Kemudian ada produce, artinya memproduksi. Ada juga refer to. Nah, beberapa kata kerja kadang memiliki preposisi gandengan setelahnya. Ini namanya preposisi, teman-teman. Tapi itu dianggap satu saja. Refer to itu dianggap satu ya. Artinya merujuk pada consist of, terdiri dari, sama itu juga ada preposisi gandengannya, teman-teman. Ada juga improve, contohnya artinya meningkat atau memperbaiki atau meningkatkan. Jadi bisa meningkat, bisa meningkatkan seperti itu. Nah, itu adalah kelas kata yang dijadikan predikat. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Kenapa kok saya bilang hati-hati? Nah, kenapa juga saya tidak menyederhanakannya saja subjek verb gitu ya? Sedangkan di buku kan, terutama buku Longman, teman-teman itu nyebutnya kan subject verb supaya sederhana. Nah, tapi saya sedikit berhati-hati ya, teman-teman. Saya tidak menggunakan istilah subject verb. Alasannya adalah saya khawatir ketika teman-teman nanti menemukan kata kerja, takutnya dianggap semuanya sebagai predikat. Oke, sedangkan seperti yang kita tahu, dalam bahasa Inggris itu kata kerja ini banyak bentuknya, teman-teman. Ini salah satu perbedaan juga dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu makan ya makan aja, nggak ada makaning, makan, makanet itu nggak ada. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata kerja atau verb itu bisa berbentuk-bentuk, bisa berubah-ubah bentuknya di dalam kalimat teman-teman. Sesuai kebutuhan dan tempatnya tentunya ya atau fungsinya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu antara lain ada verb satu, verb 2, verb 3, verb SES, verb ing, to verb satu dan auxiliary verb, teman-teman. Nah, saya menghindari menyebut subjek verb, tapi lebih memilih subjek predikat karena tidak semua bentuk verb ini bisa jadi predikat. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya. Nah, kata kerja apa aja yang fungsinya sebagai predikat, yaitu verb satu. Kalau nggak gitu verb 2. Kalau nggak gitu verb SES. Atau auxiliary verb, teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu mereka bukan predikat.
Ya, teman-teman. Jadi makanya saya menyebutkan subjek predikat bukan subjek verb. Nah, untuk verb satu ini contoh dulu ya, teman-teman. Misalnya kata makan. Makan itu eat, teman-teman. Nah, verb 2-nya atau lampau. Jadi bentuk kalau kita mau bilang makan nasinya itu kemarin. Nah, itu nggak bisa kita pakai eat, teman-teman. Tapi pakainya adalah ate gitu ya. Pakai tulisannya pakai verb 2. Verb 2 dari eat adalah ate. Artinya sama-sama makan karena kita nggak punya bentuk bentuk eat atau makan, makanat, makaning itu nggak punya, teman-teman. Jadi artinya sama, sama-sama makan. Verb 3 itu namanya past participle ya. Fungsi di dalam kalimat, fungsi utamanya adalah sebagai kata sifat. Jadi dia bukan lagi kata kerja, teman-teman. Nah, kata verb 3 dari eat adalah eaten. Kemudian verb SES dari it adalah its. Jadi kata kerja juga bisa ditambahkan s ya, teman-teman. Nah, kapan kita pakai verb SES? Nah, kita pakai verb SES ketika subjek di depannya atau subjeknya ini nanti dia adalah benda tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Intinya kalau kata bendanya itu nggak ada s-nya, nah maka yang ditambahkan s kata kerjanya. Nah, itu aturan umumnya seperti itu, walaupun ada pengecualian juga ya, teman-teman. Tapi sebagai acuan atau sebagai aturan umumnya seperti itu. Jadi kalau di dalam kalimat untuk menyatakan fakta, S itu dipakai ke salah satu. Kalau nggak di kata bendanya, ya di kata kerjanya. Nggak boleh dua-duanya, ataupun hilang dua-duanya juga nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau verb ing, contohnya eating. Nah, itu ada namanya ya. Verb ing itu di kalimat nanti ada dua fungsi, teman-teman. Namanya yang pertama gerund, yang kedua adalah present participle. Nah, gerund itu kata benda, present participle itu kata sifat. Dia bukan lagi kata kerja, makanya dia nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Kemudian to verb satu itu atau to infinitive, yaitu to it. Nah, kenapa dia nggak bisa jadi predikat? Karena ada to-nya. To itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, to verb satu pun juga sama, teman-teman nanti ya. Nanti itu jadi keterangan seperti itu. Dan yang terakhir ada auxiliary verb. Misalnya, auxiliary ini jenisnya ada 4 ya, teman-teman. Ini contoh saja, misalnya ada do not eat atau do eat lah, misalnya seperti itu. Atau misalnya sudah makan, jadinya have eaten, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, tidak semua bentuk kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb satu, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Gitu ya. Dan ini vocab, teman-teman, mohon nanti dicatat, karena kalau nggak dicatat pasti hilang. Seperti itu. Sebelum kita ke contoh, saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai auxiliary, ya, karena itu istilah, teman-teman. Jadi, auxiliary itu apa sih? Nah, singkatnya, auxiliary itu adalah kata kerja bantu, teman-teman. Jadi, auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi, dia sebenarnya juga kata kerja atau verb ya. Nah, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di kalimat. Dia hanya bisa membantu kata kerja yang lain. Jadi, setelah auxiliary itu harus atau wajib memiliki kata kerja. Dan ada 4 keluarga auxiliary ya. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu ada do, kemudian ada juga does, kemudian ada juga did. Sorry, did ya. Yang mana keluarga auxiliary do ini verb yang dibantu atau verb setelahnya haruslah verb satu, teman-teman. Kemudian ada keluarganya to be, yaitu ada is, kemudian am, kemudian are, ada juga was kalau lampau ya, dan juga were, teman-teman. Kemudian ada juga be, been, dan juga sorry teman-teman, dan juga being. Nah, untuk to be sendiri, kata kerja yang bisa dibantu atau kata kerja setelahnya, maaf teman-teman, kata kerja setelahnya ada dua jenis. To be itu boleh diikuti verb ing ya. Caranya kita bilang sedang. Misalnya kita mau bilang sedang belajar itu is studying. Misalkan kita mau bilang sedang makan itu is eating. Misalnya sedang nonton TV is watching television. Misalnya seperti itu. Nah, to be itu juga bisa diikuti oleh verb 3. Itu caranya membuat kata kerja itu jadi artinya pasif, jadi di, teman-teman. Jadi yang awalnya makan menjadi dimakan.
Yang awalnya beli atau membeli menjadi dibeli. Membawa menjadi dibawa. Nah, itu pasif. Nanti bentuknya adalah to be ya yang diikuti oleh verb 3. Kemudian berikutnya ada keluarganya have. Nah, keluarganya have ini ada have, kemudian sebentar teman-teman, have, kemudian ada juga has, kemudian had. Untuk keluarganya have ini gandengannya adalah verb 3 juga, tapi ini aktif ya. Caranya bilang sudah me. Misalnya teman-teman sudah belajar, have studied. Sudah tidur, have slept. Misalnya sudah bangun, have woken, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada keluarganya model auxiliary, yang mana ini paling banyak ya teman-teman, yaitu yang pertama ada will, artinya akan. Kemudian ada shall, shall juga bisa diartikan akan, juga bisa diartikan harus teman-teman. Kemudian ada may, artinya boleh, bisa artinya mungkin, bisa artinya bisa jadi. Kemudian ada can, artinya ini paling banyak ya can ini teman-teman. Ada boleh, bisa, mampu, dapat, mungkin, banyak ya teman-teman can ini. Kemudian ada juga might, artinya mungkin. Ada juga must, artinya pasti, bisa juga harus. Kemudian yang old kita punya would, should, sama could. Nah, would itu akan, tapi biasanya akan yang tidak terjadi ya, teman-teman. Jadi kayak omong doang. Contohnya, seandainya hari ini tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Nah, kalau ada orang seperti itu, berarti tidak mengunjungi karena hari ini hujan. Jadi kayak akan yang tidak dilakukan, teman-teman. Itu pakainya would ini. Seandainya kemarin saya tidak sibuk, saya akan menelponmu. Nah, berarti saya tidak menelponmu karena kemarin saya sibuk. Jadi would ini akan yang tidak dilakukan. Biasanya ini nanti teman-teman akan dapatkan di listening. Akan teman-teman pelajari di listening. Kemudian ada should. Should ini artinya sebaiknya untuk memberikan saran gitu ya. Kemudian ada could. Could itu dapat atau bisa tapi di masa lalu. Ketika kita ngomongin sejarah misalnya atau pengalaman misalnya itu pakainya could. Nah, untuk modal sendiri, verb setelahnya adalah verb satu, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah materi tentang auxiliary. Gitu ya. Nah, sekali lagi karena ini vocab, mohon nanti teman-teman catat. Gitu ya, teman-teman. Tapi setelah kelas, karena kalau sambil kelas nanti waktunya tidak cukup. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Jadi, tadi kita sudah belajar kalimat itu harus wajib memiliki dua unsur ini atau dua komponen ini yang teman-teman harus pastikan ada dulu atau tidak gitu ya, subjek dan juga predikat. Nah, di sini saya punya tiga contoh soal, teman-teman. Contoh soal pertama, jadi nanti teman-teman kurang lebih akan diberikan soal seperti ini ya. Jadi ada satu kalimat, ada bagian yang hilang di titik-titik, terus dia ada pilihan ganda empat. Teman-teman disuruh milih dari salah satu dari keempat ini yang mana yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya kalimatnya ini lengkap dan efektif. Tidak ada yang kurang, tidak ada pemborosan atau yang lebih gitu ya. Tidak ada yang bentuknya kurang tepat dan lain-lain. Nah, caranya yang paling mudah atau paling sederhana, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, ya. Kenapa? Karena predikat itu cuma dibuat dari satu kelas kata, teman-teman, yaitu kata kerja. Nah, selain itu, subjek itu kadang bisa panjang sekali, teman-teman. Nah, supaya tidak terdistraksi dengan panjangnya subjek, teman-teman cari predikatnya dulu. Walaupun kalau teman-teman lebih suka cari subjek dulu juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, predikatnya tadi dibuat dari verb satu, verb SES, verb 2, kalau nggak gitu auxiliary verb. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, kira-kira teman-teman di soal ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Seumpama ada, kira-kira di mana atau di kata apa? Jangan takut salah ya, teman-teman boleh tulis pendapat teman-teman atau jawaban teman-teman di kolom chat. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Oke deh, kalau gitu akan sedikit saya ulang ya, teman-teman. Predikat tadi dibuat dari kata kerja, tapi tidak semua kata kerja ya. Hanya verb satu, kemudian verb 2, kemudian ada juga verb SES, teman-teman, dan juga auxiliary verb.
Nah, di soal itu ada salah satu keluarga auxiliary dari keluarganya to be ya, yaitu are, teman-teman. Itu keluarganya to be. Kemudian verb gandengannya di situ adalah verb 3, itu pasif. Nah, jadi di soal sudah punya predikat. Nah, ini enaknya kalau kita cari predikat dulu. Otomatis untuk mencari subjek, kita nggak perlu lanjutkan. Cukup cari sebelumnya aja. Teman-teman batasi di sini saja. Nah, berarti kan kita belum punya di situ subjek, teman-teman. Padahal subjek itu di kalimat wajib ada. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek, teman-teman. Subjek tadi dibuat dari salah satu dari dua kelas kata ini ya. Kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Nah, jadi teman-teman tugasnya adalah mencari kata benda atau kata ganti di pilihan A, B, C, D sebagai subjeknya. Nah, kalau kita lihat yang alpha, strikes. Strikes itu nama burung ini ya, burung cendet kalau nggak salah, atau burung condet. Saya lupa namanya, teman-teman. Nah, dia adalah kata benda, teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya yang alpha. Kita tahan dulu aja. Kita cek yang Bravo. Di situ ada that, the, strikes. Nah, kalau teman-teman menemukan ada susunan that, the, that-nya itu adalah kelas kata yang namanya conjunction, teman-teman. Atau kata hubung. Sedangkan di dalam kalimat itu kita tidak boleh memasukkan conjunction atau kata hubung jika subjek dan predikatnya cuma satu. Ya, jadi yang Bravo tidak bisa karena ada penambahan kata yang tidak diperlukan. Nah, kenapa kok conjunction tidak boleh ada ketika subjek predikat cuma satu? Karena pesan atau informasinya nanti tidak lengkap, teman-teman. Nanti ambigu. Contoh ya, misalnya kita pakai conjunction karena yang paling gampang dipahami. Nah, di kalimatnya misalnya saya bilang ke teman-teman, karena Rizka adalah teman saya. Nah, terus saya diem tuh. Nah, pasti kalimatnya tidak selesai. Pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak itu pasti teman-teman ada nanti yang bertanya. Terus kenapa, Sir? Kalau Rizka adalah temannya Mister, misalkan seperti itu. Nah, itu menandakan kalau misalnya ada karena tadi, itu kalimatnya walaupun ada subjek predikatnya itu tetap tidak lengkap, ya, teman-teman. Nah, tapi kalau karenanya itu teman-teman hapus, itu malah bisa jadi kalimat utuh. Rizka adalah teman saya. Nah, itu malah dikasih titik nggak apa-apa. Karena pesannya sudah selesai. Itu ya. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Sekali lagi, conjunction tidak boleh dimasukkan ketika subjek predikatnya cuma satu nanti. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu is. Nanti ada pemborosan predikat, jadi nggak bisa ya. Kalau yang Delta, nah kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan 5W1H, kata tanya di soal structure TOEFL, misalnya what, misalnya where, when, who, dan seterusnya itu anggap sebagai conjunction, teman-teman, atau kata hubung. Nah, sekali lagi, kayak yang B tadi ya, kata hubung itu tidak bisa kita pakai kalau subjek dan predikat di kalimat cuma satu. Nanti ambigu atau tidak selesai, teman-teman. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Sorry, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang alpha tadi. Kita hanya butuh kata benda saja. Nah, jadi nanti kalau dibaca kalimat utuhnya yang benar adalah strikes are known to impale their prey on thorns. Jadi burung cendet atau burung condet itu diketahui akan menancapkan buruan mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman di soal. Nah, karena kalimat itu butuh predikat atau wajib ada predikatnya, maka teman-teman harus nanti carikan predikatnya. Nah, tapi jangan langsung cari predikat ya, siapa tahu subjeknya juga nggak ada, teman-teman. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, enak. Teman-teman tinggal lihat sebelumnya saja, nggak abaikan setelahnya predikat ini. Nah, di sebelumnya itu sudah ada kata benda yaitu bakteria, magnetotactic bacteria. Artinya kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Nah, teman-teman hanya diminta mencarikan predikatnya saja. Ya. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa di situ ada subjek lagi yaitu they, itu kata ganti, teman-teman. Sedangkan kita hanya butuh predikat saja. Kalau kita masukkan yang alfa nanti pemborosan predikat. Kalau yang Bravo di situ sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman. Jadi jangan langsung maksudnya langsung jangan dipilih aja karena kita butuhnya predikat dan predikat hanya bisa dibuat dari kata kerja atau verb.
Kalau yang Charlie di situ ada auxiliary word diikuti oleh kata kerja gandengannya yaitu verb 3 ya di situ describe. Nah, auxiliary verb itu adalah predikat, teman-teman, salah satu bentuk verb yang bisa jadi predikat tadi. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie, kita tahan dulu. Kalau yang delta sama kayak yang bravo, di situ tidak ada kata kerja, adanya kata ganti atau pronoun ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Karena kita tadi butuhnya predikat dan predikat dibuat dari kata kerja. Seperti itu. Jadi kalimat yang utuh, yang benar itu dibacanya magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Bakteri-bakteri jenis magnetotactic pertama kali dideskripsikan pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, kalau teman-teman menemukan kata yang akhirannya tion-tion, itu kalau dicek di kamus 90% adalah kata benda, teman-teman. Ya, jadi itu bukan predikat. Across juga preposisi itu bukan kata kerja. Nah, berarti di sini kita belum punya predikat sama sekali. Ya, nah ini enaknya kalau kita cari predikat dulu, teman-teman. Ketika predikat hilang dan titik-titik itu di paling depan, berarti kan otomatis kita juga kehilangan subjek karena sebelum predikat harus ada subjek, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita diminta mencari subjek kemudian diikuti oleh predikat. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada subjek coconut waste briquettes. Nah, tidak ada predikatnya, yang alpha tidak bisa. Ya, kita juga butuh predikat, teman-teman. Kemudian kalau yang Bravo di situ ada subjek ke Cannot with Briquettes sama tidak ada predikatnya di situ. Apalagi dia ditambahi oleh kelas kata yang namanya conjunction, teman-teman. Nggak bisa ya, kita butuhnya tadi subjek predikat aja, nggak butuh conjunction. Kemudian kalau yang Charlie sama, di situ ada conjunction. Kita hanya butuh subjek predikat saja. Nah, jawaban yang benar di sini adalah yang delta ya, teman-teman. Nah, di situ ada subjek yaitu coconut with briquettes, kemudian diikuti oleh predikatnya yaitu reduce. Nah, jadi kalimat yang benar, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Briket limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi atau di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat dan juga contoh di soal structure tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Jangan takut salah, teman-teman. Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan. Looks like everything is okay. Kayaknya nggak ada masalah ya. Baik, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Dicoba dulu ya, teman-teman jangan takut salah karena teman-teman yang mencoba atau praktek dan juga tidak mencoba pasti nanti hasilnya akan beda di akhir. Jadi saya sarankan dicoba dulu jangan takut salah sebisa teman-teman dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan silahkan jawab teman-teman dikirim di chat dulu. Sekali lagi jangan takut salah sedapatnya teman-teman ya. Oh, ternyata tadi ada pertanyaan dari Mr. Rozan Firdaus. Mohon maaf tadi saya terlewat, Mister. Nah, tapi saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Nah, mungkin saya jawab sedikit nih pertanyaan dari Mr. Rozan. Yang berakhiran tion tadi biasanya apa? Nah, salah satu caranya kita mengenali kelas kata itu biasanya dari akhiran katanya, teman-teman. Walaupun tidak selalu ya, tapi umumnya kelas kata itu bisa kita tentukan dari akhiran kata. Nah, kata yang berakhiran dengan tion, contohnya tadi adalah deforestation. Kita cek di kamus ya, teman-teman. Nah, kita cari deforestation. Nah, yang ada tion-tionnya itu 90% dia adalah kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, misalnya lagi nih, kita coba cari yang ada tion-tionnya lagi. Misalnya adalah
Ada nggak staycation misalnya teman-teman? Staycation itu bahasa gaul. Oh ada ternyata teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris dia adalah kata benda juga. Jadi ada tion-tion itu 90% dia adalah kata benda. Misalnya juga function. Walaupun function ini ada kelas kata lain teman-teman. Teman-teman jangan kaget ya dalam bahasa Inggris itu kadang memang satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman mencari kata kok ada akhiran angkanya, ada angka di akhirannya seperti ini, satu, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Jadi function satu dia adalah kata benda, artinya fungsi, ya. Nah, tapi kalau kita geser ke bawah, pengertian kedua itu juga function. Itu dia adalah kata kerja. Makanya tadi saya bilang 90%, tidak 100% ya. Jadi umumnya memang yang akhirannya tion itu adalah kata benda, tapi memang yang 10% itu ada juga yang selain kata benda. Oke, salah satunya function yang kata kerja ini, teman-teman. Nah, sekali lagi itu vocab, mohon dicatat ya. Nanti kalau teman-teman dapat vocab baru. Seperti itu, Mr. Razak. Nah, sekarang kita cocokkan untuk soal ini ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja di situ nggak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kemudian, nah, karena titik-titiknya di paling depan, sebelumnya predikat kan kita harus masukkan subjek ya. Otomatis di sini kita juga kehilangan subjeknya. Nah, di pilihan A, B, C, D ini tidak perlu susah-susah mencari. Di pilihan A, B, C, D itu yang ada predikatnya itu cuma satu, yaitu yang alfa, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Kenapa yang Bravo, Charlie, Delta salah? Karena semuanya itu tidak ada kata kerjanya. Sedangkan kalimat butuh kata kerja sebagai predikat. Gitu ya. That's right. Jawaban teman-teman semua benar. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of reproduction, sexual and asexual. Jadi ada dua jenis reproduksi, jenis utama dari reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sorry, maksud saya Charlie ya, yang Alpha itu yang tadi, maaf. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja ya di situ, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Kalau dipisah 2 koma, 3 koma, 4 koma, bahkan 100 koma nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu koma nggak boleh. Ya. Nah, artinya di sini kita juga membutuhkan subjek. Salah satu fungsi koma itu memisahkan bagian kalimat inti dan juga kalimat imbuhan atau kalimat tambahan. Sedangkan subjek predikat itu dua posisi inti, teman-teman. Di dalam kalimat harus ada. Jadi nggak boleh dipisah satu koma. Ya. Nah, kalau dua koma biasanya yang di tengah-tengahnya itu disebut dengan apositif atau informasi tambahan. Yang mana itu boleh teman-teman hapus. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu verb ing saja. Verb ing itu salah satu fungsinya jadi subjek ya, teman-teman. Tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Tuh verb satu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat, kita tahan dulu ya. Kalau yang Delta di situ ada predikat tapi ada conjunction. Sekali lagi, conjunction tidak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma satu. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in 1905, there were over 50,000 factory workers in Illinois alone. Jadi kalau diartikan pada tahun 1905 ada lebih dari 50.000 pekerja pabrik di Illinois sendiri. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada engages ya. Kemudian tidak ada subjeknya, jadi kita hanya diminta mencarikan subjek saja. Kemungkinan jawabannya yang alfa ya. Kalau yang Bravo tidak bisa karena ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie subjek sama ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang delta sama juga, di sini ada conjunction, padahal subjek predikat. Bahkan conjunctionnya ada dua ya, teman-teman. Subjek predikat cuma satu, tidak bisa. Nah, kita hanya bisa memasukkan subjek, jawabannya berarti yang alfa. Nanti kalau dibaca, only the male deer engages in antler locking battles for dominance. Jadi kalau diartikan, hanya rusa jantan terlibat dalam pertarungan kuncian ini teman-teman, kuncian antler atau tanduknya itu ya, untuk dominasi. Jadi mereka berebut dominasi dengan pertarungan antler locking seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut benar ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada flutter. Subjeknya yang belum ada ya, teman-teman. Jadi tinggal dicarikan subjeknya saja. Yang alpha tidak bisa karena ada predikat lagi ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Yang Charlie preposisi diikuti kata benda itu menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Maaf teman-teman, kepencet ya. Kalau yang delta di situ ada nah jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, butterflies flutter their wings to signal readiness for mating. Mating. Jadi kalau diartikan, kupu-kupu itu mengepakkan sayap-sayap mereka untuk menandakan kesiapan untuk kawin. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati tuh verb satu nggak bisa jadi predikat ya. Nah, berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya rabbits, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Nah, kemungkinan jawabannya Bravo itu verb satu, subjeknya ada S-nya, makanya dia nggak pakai S, teman-teman. Twitch-nya itu. Nah, kalau yang Charlie ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Nggak bisa, yang delta tuh verb satu juga tidak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Nice. Nah, nanti kalau dibaca, rabbits twitch the noses to enhance the sense of smell. Jadi, kelinci itu menggerak-gerakkan hidung mereka untuk meningkatkan indera penciuman mereka. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bareng. Tarik dari depan ke belakang. Nggak ada kata kerja ya, teman-teman. Subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Artinya di sini kita juga kehilangan subjeknya. Yang alpha tidak ada predikat ya. Bravo di situ ada conjunction, nggak ada predikat juga. Maaf teman-teman, nggak ada predikat juga ya. Kita butuh subjek predikat di situ. Yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, in addition to light, the sun provides warmth, energy, and vitamin D. Jadi, selain cahaya, matahari itu memberikan kehangatan, energi, dan juga vitamin D. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Bravo sepertinya semua menjawab Bravo ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah the growth. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha di situ ada subjek lagi nggak bisa. Kemungkinan jawabannya Bravo, teman-teman. Charlie verb ing nggak bisa ya jadi predikat, teman-teman. To verb satu juga sama, tidak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the growth of digital currencies was influenced strongly by the need for decentralized financial systems. Jadi pertumbuhan dari mata uang digital sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan sistem-sistem finansial yang tidak terpusat. Seperti intinya kabur dari dolar gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang cari predikat. Di situ belum ada kata kerja ya. Berarti carikan predikat di situ. Subjeknya di situ the colors. Fix kita hanya butuh predikat saja. Ya, betul sekali jawaban teman-teman ya. Alpha nggak bisa karena ada conjunction. Padahal subjek dan predikat nantinya itu cuma satu. Bravo ada subjek lagi, maaf ya. Sedangkan kita hanya butuh predikat saja. Yang Charlie tidak ada predikat ya. Verb ing nggak bisa jadi predikat teman-teman kalau tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca warna-warna dari sorry, the colors of a rainbow are always arranged in the same order. Jadi warna-warna dari sebuah pelangi itu selalu tersusun dalam urutan yang sama. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa semuanya sepertinya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ belum ada ya, teman-teman. Berarti kita harus carikan predikat sekali lagi. Subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Ya, berarti di sini kita juga kehilangan subjeknya.
Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Di situ subjeknya the earth, predikatnya adalah lies ya. Nah, nanti kalau dibaca during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Yang alpha ada conjunction, nggak ada predikat, nggak bisa ya, teman-teman. Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Yang delta tidak ada predikatnya. Sama kayak yang Bravo tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Next, terakhir teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Sepertinya semua menjawab alpha. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat range ini ya. Subjeknya yang belum ada, artinya teman-teman di sini hanya diminta mencarikan subjeknya saja. Nah, berarti jawabannya betul sekali yang alpha ya, teman-teman. Bravo tidak bisa karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Charlie juga demikian, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Delta pun juga sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, stars range in size from dwarfs to giants. Jadi bintang-bintang itu beragam dalam hal ukurannya. Dari bintang kerdil hingga bintang raksasa. Seperti itu. Nah, itu tadi ya, teman-teman kurang lebih materi hari pertama kita tentang subjek predikat. Sekali lagi, materi hari ini adalah materi yang paling gampang dan paling penting ya. Teman-teman semakin ke belakang nanti akan semakin sulit, tapi bukan tidak penting sih, tetap penting tapi kadang tidak keluar seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup untuk sesi sore ini. Silahkan jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan it's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman. Semoga teman-teman betah belajar dengan saya untuk 1 bulan ke depan ya. Sekali lagi terima kasih. I'll see you again next time insya Allah. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.